Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Widara dari kelompok 12 ingin memaparkan hasil dari diskusi kami yang berjudul Politik Global dan Regional. Pengertian politik global dan regional. Politik global dan regional mencakup disiplin ilmu yang mempelajari pola politik dan ekonomi dunia dan bidang yang sedang dipelajari. Dalam bidang tersebut terdapat macam-macam proses globalisasi politik yang berkaitan dengan persoalan kekuasaan sosial. Disiplin ini mempelajari hubungan antar kota, negara sekitar, perusahaan multinasional, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi internasional. Hal-hal yang dibahas meliputi peraturan konflik nasional, etnis, demokrasi dan politik nasional, globalisasi dan hubungannya dengan demokrasi, studi konflik dan perdamaian, politik perbandingan, ekonomi politik, dan ekonomi politik internasional lingkungan. Salah satu bidang penting politik global adalah perebutan legitimasi dalam lingkup politik global. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya bagian B tentang gambaran umum politik global di Asia Tenggara. Asia Tenggara merupakan istilah umum yang dipakai pada masa Perang Dunia Kedua untuk menggambarkan wilayah daratan ASEAN bagian timur yang terdiri dari Jazirah Indochina dan banyak kepulauan yang meliputi Indonesia sampai dengan Filipina. Letak Asia Tenggara yang strategis berdasarkan jalur ini tentu saja menempatkan Asia Tenggara sebagai kawasan yang sangat penting baik ekonomi maupun keamanan. Sejarah Asia Tenggara banyak ditentukan oleh aspek dari luar, yaitu perdagangan dengan bangsa asing seperti India, Cina, Arab, dan kemudian Eropa. Sistem kenegaraan dan politik pramodern di Asia Tenggara banyak mendapatkan pengaruh dari kebudayaan India seperti konsep Dewa Raja dan Mandala. Kedatangan bangsa Eropa yang mulai terjadi sejak awal abad ke-16 memiliki dampak yang sangat penting bagi perkembangan sejarah Asia Tenggara modern. Bisa dikatakan kedatangan bangsa Eropa bersamaan dengan ekspansi kolonialisme merupakan penyebab terbentuknya negara-negara modern di Asia Tenggara. Penguasaan kolonialisme memberikan dampak yang nyata terhadap wilayah Asia Tenggara. Kekuatan-kekuatan kolonial memang memperoleh keuntungan yang besar dari sumber daya alam dan para Asia Tenggara yang besar. Indonesia dan Malaysia dalam konteks regional. Dari segi geografi, Indonesia adalah bagian dari kawasan Asia Tenggara. Indonesia terletak di sepanjang garis khatulistiwa antara bagian ujung daratan Asia Tenggara dengan Australia. Oleh karena itu, kedudukan Indonesia terlihat seperti sebuah jembatan antara Asia dan Australia. Jadi, kedudukan geografi Indonesia dan Tanah Melayu telah memainkan peranan yang penting dalam hubungan antara kedua wilayah tersebut, terutama dari segi perkembangan perdagangan dan perkembangan kebudayaan. Terdapat beberapa persamaan penting yang menonjol dalam hubungan awal kedua negara. Persamaan itu bisa dilihat dari aspek rumpun bangsa, bahasa, agama, kebudayaan, dan pekerjaan. Dari segi rumpun bangsa, penduduk pribumi Indonesia dan Malaysia dikenal sebagai Indonesia atau Indonesian atau orang Melayu. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monica Lestariga. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu tentang Indonesia dan Malaysia dalam konteks regional. Perpindahan penduduk di Asia Tenggara merupakan satu fenomena yang berlaku sejak manusia tiba di wilayah ini. Perpindahan senantiasa berlaku antara tanah Melayu dengan Sumatera, Sumatera dengan Jawa, Jawa dengan tanah Melayu, dan lain-lain. Karena berasal dari rumpun yang sama, maka perpindahan mereka dari satu negara ke negara lain di kawasan ini tidak dianggap sebagai perpindahan ke luar negeri, tetapi sebagai perpindahan dari sebuah kampung ke kampung lain. Masyarakat Melayu di Kepulauan Melayu adalah masyarakat pelaut. Sebagai masyarakat pelaut, mereka berlayar ke seluruh pelosok kawasan tersebut. Akibatnya, bahasa mereka, yaitu bahasa Melayu, telah menjadi lingua franca di kepulauan ini. Dari segi agama, terdapat persamaan antara Indonesia dan Malaysia dibanding dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Islam menjadi agama yang berpengaruh dan dominan dalam kehidupan masyarakat di kedua wilayah tersebut. Dari segi kepercayaan, Islam merupakan elemen yang membedakan penduduk tanah Melayu dan Indonesia dengan penduduk Asia Tenggara yang lain. Hal ini disebabkan mayoritas penduduk Asia Tenggara daratan adalah penganut Buddha dan Katolik di Kepulauan Filipina. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Sebelum masuknya kolonialisme Inggris dan Belanda di tanah Melayu dan Indonesia,
masyarakat kedua bangsa dihubungkan secara politis oleh kerajaan-kerajaan yang secara bergantian, sehingga mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Hubungan politik dan budaya yang sangat dekat ini kemudian berubah setelah kedatangan bangsa-bangsa Barat, terutama Belanda dan Inggris, yang kemudian menguasai tanah Melayu dan Indonesia. Perjanjian Belanda pada tahun 1824 yang dikenal sebagai Treaty of Commerce and Exchange between Great Britain and Netherlands dapat dikatakan merupakan titik awal terpisahnya secara politik antara tanah Melayu dan Indonesia. Perjanjian ini membagi dunia Melayu menjadi dua kawasan yang berlainan dari segi politik. Berdasarkan pasal 9 dan 10 perjanjian ini, pihak Inggris setuju menyerahkan semua pusat perdagangannya di Sumatera kepada pihak Belanda dan tidak akan membuat sembarang perjanjian dengan pemimpin lokal di pulau tersebut. Belanda juga menyerahkan kota Malaka dan kawasan-kawasannya di semenanjung tanah Melayu kepada pihak Inggris dan tidak akan membuat perjanjian dengan pemimpin lokal di semenanjung. Perjanjian ini juga menjadi dasar bagi negara Indonesia modern dan Malaysia. Penjajahan Inggris atas tanah Melayu dan penjajahan Belanda atas wilayah kepulauan Indonesia yang selanjutnya memberi pengalaman-pengalaman sejarah yang berbeda bagi kedua bangsa. Terima kasih.